Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari Muhammad Nasir, Ari Dana Fauzan, Hendrik Anggoro Budi, dan Syafruddin akan membawakan presentasi analgesik. Pengertian dari analgesik itu sendiri adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Patologi. Yang pertama, nyeri nociceptik atau nyeri akut. Yang terdiri dari nyeri somatik, yaitu sumber nyeri berasal dari kulit, tulang, sendi, otot atau jaringan penghubung. Dan yang kedua, nyeri visceral, berasal dari organ dalam seperti usus besar atau pankreas. Yang kedua, nyeri neuropatik atau nyeri kronis, terjadi akibat pemrosesan input sensorik yang abnormal oleh perifer atau SSP. Contohnya, nyeri punggung bawah, neuropati diabetik, nyeri kanker, luka pada sumsum tulang belakang. Mekanisme nyeri. Fenomena nyeri timbul karena adanya kemampuan sistem saraf untuk berubah berbagai stimuli seperti mekanikal, chemical, merupakan termal, menjadi potensial aksi yang dijalarkan ke sistem saraf pusat. Potensial aksi sebagai input di SSP, khususnya cornodorsalis, pendula spinalis, diolah secara kompleks dan outputnya disalurkan ke SSP yang lebih tinggi, yaitu otak, sehingga timbul persepsi nyeri. Analgetik sendiri ada beberapa golongan. Yang pertama ada golongan narkotik, opioid, dan yang kedua ada golongan non-narkotik yang terdiri dari analgesik antipiretik, antiinflamasi non-steroid, dan obat piretik. Mekanisme kerja. Golongan obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesa prostaglandin. Prostaglandin hanya berperan pada nyeri yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau inflamasi. Prostaglandin menyebabkan sensitasi reseptor nyeri terhadap stimulasi mekanik dan kimiawi. Analgetik non-narkotik, contohnya itu paracetamol. Kemudian golongan salisilat yang terdiri dari aspirin, magnesium salisilat, diflunisal. Golongan fenamat, ada meklofenamat, asam mefenamat. Kemudian asam asetat, natrium diklofenat. Antalgin, asam propionat yang terdiri dari ibuprofen, fenoprofen, ketoprofen, naproxen. Kemudian asam pirolizin karboksilat yaitu ketorolac. Kemudian inhibitor COX2 yaitu selesokpid dan valdecoxib. Paracetamol atau nama lainnya acetaminophen merupakan analgetik dan antipiretik yang baik, menghambat pembentukan prostaglandin secara sentral, namun tidak di jaringan, sehingga tidak berefek sebagai antiinflamasi. Tidak memiliki efek antiplatelet. Efek samping ringan dan jarang, relatif tidak menyebabkan gangguan lambung. Pada dosis besar 6-12 gram dapat menyebabkan kerusakan hati. Pada dosis terapinya merupakan pilihan yang aman bagi banyak kondisi kesehatan, termasuk anak-anak dan ibu hamil atau menyusui. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu setengah jam dan tes setengah plasma 1-3 jam. Paracetamol diekskresi melalui ginjal. Sediaan paracetamol berbentuk tablet 500 mg atau sirup yang mengandung 120 mg per 5 ml. Dosis dewasa maksimal 4 gram per hari. Anak-anak maksimal 1,2 gram per hari.
Untuk anak 1 sampai 6 tahun 60 sampai 120 mg per kali, dan bayi di bawah 1 tahun 60 mg per kali, maksimal 6 kali sehari. Analgetik narkotik merupakan kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium atau morfin. Bekerja di susunan saraf pusat. Reseptor tempat terikatnya opioid di sel otak disebut reseptor opioid. Obat yang mengantagonis efek opioid disebut antagonis opioid. Penggunaan terapi nyeri yang kuat hingga yang paling kuat, nyeri tumor, nyeri yang disertai ketakutan eksistensial. Analgesik opioid agonis seperti morfin, hidromorfon, oksimorfon, levorfanol, kodein, hidrokodon, oksikodon. Agonis seperti meperidin, fentanyl. Agonis seperti metadon, yaitu metadon, propoxifen. Antagonis naloxon, analgesik sentral tramadol. Adapun mekanisme kerjanya, bekerja pada reseptor opioid di susunan saraf pusat. Reseptor yang memodulasi transmisi nyeri, menurunkan persepsi nyeri dengan cara menyekat nyeri pada berbagai tingkat, terutama di otak tengah dan medula spinalis. Reseptor opioid ada 3, yaitu resepsi MU, berperan dalam analgesia supraspinal, depresi, represi, euforia, dan ketergantungan. Reseptor kappa berperan dalam analgesia spinal, miosis, dan sedasi. Kemudian reseptor delta, disforia, halusinasi, stimulasi, pusat vasomotor. Contoh obat golongan opioid adalah morfin. Morfin digunakan sebagai obat pilihan pertama untuk nyeri sedang sampai berat. Dapat diberikan secara oral, parenteral, atau rektal. Efek samping depresi respirasi, kombinasi dengan alkohol atau depresan susunan saraf pusat, mual dan muntah, konstipasi, pleuritis, merah dan panas pada flus area, metabolis di hati. Hati-hati pada kehamilan karena morfin dapat melewati saluran urin dan mempengaruhi janin. Ekskresi morfin melalui ginjal dan feses dan keringat. Terima kasih, demikian persentase dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.